Selanjutnya untuk bab 2 untuk aspek kepatuhan, silakan rekan saya Pak Hermanus. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anton sudah menyampaikan mengawali laporan kami. Saya akan menyampaikan laporan dari aspek kepatuhan. Di laporan pengawas itu halaman 6, bab 2, halaman 6. Yang pertama itu dari legalitas. CEO Stella Maris itu sudah memiliki legalitas dan disahkan dengan badan hukum pada tanggal 13 Juni 2005. Kemudian memiliki akta pendirian koperasi dan telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian ada perubahan terakhir akta koperasi melalui Notaris Budi Prasetyo pada tanggal 6 Oktober 2023. Kemudian juga sudah memiliki surat izin usaha simpan pinjam KS, surat izin usaha simpan pinjam dari Wali Kota Pontianak. Kemudian juga memiliki nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kemudian dari struktur organisasi, CEO Stella Maris memiliki penasehat yang terdiri dari 3 orang. Kemudian dari pengurus memiliki ketua, wakil ketua, ketua 1 dan 2, kemudian sekretaris dan bendahara. Kemudian pengawas 3 orang dan ada komite meliputi komite diklat, perkreditan dan perempuan dan orang muda. Kemudian dari manajemen selama tahun buku 2024 itu ada 37 di awal tahun 2024 dan terakhir di akhir Desember itu 35 orang. Kemudian dari tata kelola, CEO Stella Maris sudah memiliki tata kelola surat menyurat, sudah diarsipkan dan sudah diarsipkan dengan baik itu surat pengurus, keputusan pengurus, kemudian maupun dari surat manajemen. Kemudian dari rapat kredit, ada beberapa rapat kredit. Dari rapat kredit itu dari level komite itu dari 27 kali, dari 54 kali itu terselenggara itu 27 kali. Kemudian rapat level pengurus itu direncanakan 48 kali, terrealisasi 27 kali. Kemudian pemanggilan anggota lalai itu dari 25 kali yang direncanakan jadi 21 kali terrealisasi. Kemudian untuk pelaporan keuangan, CEO Stella Maris itu sudah menyampaikan laporan tepat waktu di tiap bulannya, itu maksimal itu tanggal 15 tiap bulannya. Kemudian untuk pemeriksaan dari pemeriksaan internal dan eksternal juga sudah dilakukan. Kemudian dari aspek kepatuhan kebijakan internal, CEO Stella Maris sudah melaksanakan pedoman-pedoman yang ada pada manual operasional. Kemudian dari aspek ketaatan pajak, CEO Stella Maris telah mematuhi kewajiban perpajakan seperti pembayaran PPh ayat pasal 4 ayat 2, kemudian pasal 21, kemudian PPh badan, PPh pasal 23, PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak parkir daerah, dan pajak reklame. Nah, ini soal kepatuhan soal pajak. Kemudian pemeriksaan pelatihan dan peningkatan kapasitas baik pengurus, pengawas maupun manajemen itu sudah dilaksanakan berupa diklat internal, berupa bimtek bagi aktivis. Kemudian ada juga self-assessment tool yang diikuti para aktivis. Kemudian ada sosialisasi tentang
kesehatan reproduksi perempuan di 4 TP. Kemudian ada kegiatan seminar parenting dan juga kegiatan diklat eksternal. Begitu dari aspek kepatuhan. Oh, kurang jelas. Suaranya semangat sedikit. Mic-nya agak didekatkan. Sampai di mana tadi? Udah selesai. Udah selesai tadi. Kenapa anak dari Ya. terakhir itu kalau pemeriksaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus, pengawas dan manajemen ada di diklat Agak internal dekat, maupun Pak. diklat eksternal itu dilaksanakan. Begitu dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Padi. Baik, saya lanjut karena berbagi dari saya aspek operasional. Dari aspek operasional, dari 146 kegiatan yang direncanakan, kemudian telah 118 yang berhasil direalisasikan atau 81%. Total biaya yang direncanakan 340 juta sekian dengan realisasi 261 juta sekian atau 77%. Kemudian evaluasi kredit lalai dan rapat staf TP maupun KP, pemeriksaan rapat kredit juga sudah dilakukan, rapat kredit komite dengan target 54 kali, realisasi 20 kali atau 50%. Kemudian rapat kredit level pengurus dengan target 48 kali dan sudah direalisasikan 27 kali atau 56%. Total anggaran untuk evaluasi kredit lalai itu ada 125 juta sekian dengan realisasi 35 juta sekian atau 28%. Kemudian pemeriksaan lokakarya internal dari 5 kegiatan direncanakan semua terlaksana atau 100%. Dari anggaran 175 juta sekian dengan realisasi 155 juta sekian, jadi ada penghematan. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kegiatan eksternal, ada 33 kegiatan direncanakan dan terlaksana 29 kegiatan atau 88%. Dengan anggaran 54 juta sekian dengan realisasi 33,4 juta sekian atau 61%. Kemudian pemeriksaan dan monitoring telah dilakukan dengan direncanakan 136 kegiatan dan terlaksana 177 atau 86%. Dengan anggaran 47,8 juta sekian dengan realisasi 19,2 juta sekian atau 40%. Artinya juga di sini ada penghematan. Kemudian pemeriksaan inventaris dan fasilitas kantor dari 46 unit dianggarkan hanya 26 unit terrealisasi atau 54%. Atau dengan anggaran 220 juta dan realisasi 63,3 juta atau 29%. Kenapa? Karena anggaran ini akan dianggarkan atau dilaksanakan di tahun 2025. Jadi memang masih ada 29% karena anggarannya masih belum terpenuhi, jadi nanti tahun 2025 akan dilakukan untuk anggaran pembelian barang-barang untuk inventaris. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan bangunan, asuransi dan perizinan juga sudah dilaksanakan renovasi TP Siantan dengan anggaran 25 juta. Memang di sini tidak terrealisasi, kenapa? Karena akan direalisasikan di tahun 2025. Total asuransi 10,5 juta dan realisasi 6,9 juta sekian atau 66%. Kenapa? Ini karena memang ada penghematan. Kemudian perizinan dari 215 juta sekian dan terrealisasi 213 juta sekian atau 99%. Promosi dan publikasi dari 195,5 juta sekian, terrealisasi 103,4 juta sekian atau 53%. Kemudian pemeriksaan bidang diklat dan pemberdayaan dari 123 kegiatan direncanakan terlaksana 117 atau 95% dengan anggaran 151,4
juta sekian dan direalisasikan 76,46 juta sekian atau 56%. Kemudian pemeriksaan diklat internal dan eksternal yang ke-9. Diklat internal ada 4 program yang direncanakan dan terrealisasi 5 kegiatan. Kenapa? Karena memang ada kegiatan yang memang sangat penting sehingga dilaksanakan sampai 5 kegiatan atau 125%. Dengan total pembiayaan 72,4 juta sekian dan realisasinya 46,9 juta atau 65%. Kemudian pemeriksaan pemeliharaan penghasilan dari 58 program yang direncanakan terrealisasi 44 atau 76%. Kemudian penagihan bersama komite dengan realisasi 95,3% dari target. Gugatan sederhana ke pengadilan tidak terlaksana karena memang ini belum diuji cobakan untuk dicobakan sehingga pengurus akan mencoba di tahun berikutnya untuk gugatan sederhana di pengadilan. Kemudian pemeriksaan tata kelola dan kepatuhan, monitoring pengurus dari 18 kali yang direncanakan, 15 kali terlaksana atau 83%. Kemudian monitoring manajemen 48 kali direncanakan, terlaksana 77%. Pemeriksaan SPI juga 46 kali direncanakan, 47 kali terlaksana atau 98%. Demikian untuk aspek operasional. Selanjutnya silakan Pak Frans untuk menyampaikan aspek keuangan. Baik, waktunya sudah 15 menit. Apakah pimpinan sidang bisa melanjutkan? Silakan Pak. Atau berhenti? Silakan Pak. Baik, pemeriksaan aspek keuangan. Namun sebelumnya saya mau tanya, di belakang benar nggak? Oke, ya. Pemeriksaan laporan keuangan ini ditampilkan Bapak Ibu dan bisa lihat di lembaran, tidak usah dilihat di tampilan ini karena ada sedikit kesalahan tampilannya. Jadi pemeriksaan aset lancar kita lihat di halaman 19 ya. Aset lancar itu berjumlah 5 miliar sekian tertulis di situ, pemeriksaan kas dan buku bank. Lalu rinciannya itu sampai E. Lalu pemeriksaan deposito. Ini deposito ini yang disimpan, yang dideposito di bank-bank. Kalau yang di atas itu yang disimpan di rekening bank. Maksudnya kita punya simpanan di bank-bank tersebut. Sedangkan yang kedua ini adalah deposito kita. Itu nilainya 47 miliar sekian. Ini sebenarnya kalau anggota bisa pinjam, ini bisa dipinjamkan ke anggota. Lalu yang ketiga, pemeriksaan pendapatan lain-lain itu sebesar 1,5 sekian. Itu merupakan pendapatan yang lain, bukan pendapatan usaha. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024 itu perkembangannya itu 0,79%. Itu simpanan kita, perkembangannya, pertumbuhannya maksudnya. Lalu dari data yang disajikan telah diperiksa ada beberapa produk mengalami pertumbuhan positif, yaitu di halaman berikutnya, halaman 20, itu ada 5 simpanan pokok dan lain-lain. Simpanan pokok itu ada penurunan. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh pengurus, itu karena simpanan pokok diturunkan dari 1 juta menjadi 100.000. Itu ada keterangannya. Lalu pemeriksaan piutang anggota. Piutang yang beredar itu sejumlah 85 miliar 505 juta 497 746 rupiah. Itu kolomnya ada di situ. Dari data yang disajikan telah diperiksa ada beberapa produk yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Stella Produktif, Stella Gerak 2, Stella Sejahtera, Utang Umum, dan pinjaman SCT Mobile. Lalu pemeriksaan kredit lalai
Dari kredit lagi ada beberapa produk pinjaman yang tingkat kelalaiannya tinggi. Kita lihat di bagian bawah itu tingkat kelalaiannya tinggi, yaitu pinjaman sewa produktif 8 miliar lebih, Stella Teduh 14 miliar lebih, dan Stella Sejahtera sebesar 3 miliar. Ini produk-produk yang mengalami kredit lalai yang paling tinggi. Kita lihat di situ. Lalu yang berikut, yaitu di sebelahnya ada perkembangannya, maksudnya ini dari pemeriksaan kredit lalai itu ada peningkatan dalam arti dari tahun 2023 itu 31 sekian miliar dan tahun 2024 itu 28 miliar, ada penurunan 0,9 minus 9,4. Artinya ada perkembangan baik. Pemeriksaan aset lancar itu tertera di situ ada 100, ada ya aset lancar itu 137 sekian dan aset tetap itu 3,3 sekian. Lalu aset lain-lain ini sebesar 1,8 sekian. Lalu simpanan di Puskop Cina itu terlihat ada di situ, simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain. Lalu kewajiban lembaga CU Stella Maris, ini kewajiban ini yang harus kita bayar oleh lembaga, yaitu yang pertama kewajiban jangka pendek. Itu utang Puskop Cina simpanan anggota itu kan dibungakan, itu menjadi tanggung jawab itu sebesar 123 miliar kewajiban kita yang harus kita bayar tiap tahun selama tahun 2024. Ya, kewajiban jangka pendek ada di situ. Lalu pemeriksaan dana-dana untuk tahun 2024 sebesar 300.889.394 rupiah. Kolomnya ada pemeriksaan ekuitas itu sebesar 1,07 miliar ada di situ. Lalu pemeriksaan modal lembaga kita masih sangat jauh dari kekurangan, itu hanya 3,8 miliar. Lalu pemeriksaan pendapatan usaha ini 7,7 miliar. Pemeriksaan pendapatan lain tadi sudah ada di depan. Lalu beban usaha kita untuk tahun 2024 ini yaitu sebesar 8,6 sekian. Jadi dari kita banding dari pendapatan usaha dengan beban usaha kita itu lebih besar beban usahanya. Kita bisa lihat. Lalu pemeriksaan SAU itu 227, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari pendapatan lain-lain Bapak Ibu, yang tadi simpan di bank digunakan, bukan pendapatan usaha atau yang menjadi kegiatan sehari-hari. Lalu yang berikut ada dua analisis. Kita lihat halaman 24 Bapak Ibu, analisis rasio keuangan itu ada dua, yaitu yang pertama analisis rasio keuangan, ini keuangan umum, dan di belakang ada rasio kurs yang khusus di CU. Dari penilaian rasio keuangan dari 8 poin yang ditampilkan di situ ada tiga, yaitu di halaman kita lihat di halaman 25, yaitu return of equity. Itu sebenarnya kita kurang baik. Kurang baiknya yaitu keuntungan sebersih 0,82, seharusnya standarnya itu 15-30%. Jadi kita hanya 0, tidak sampai 1. Lalu yang berikut itu baik. Lalu yang aset turnover itu yang keempat, poin keempat itu
itu kita memperoleh 0,05%. Standar yang baiknya yang diharapkan adalah 25-35%. Kita cuma 0, tidak sampai 1. Ya. Yang berikut yaitu current ratio, yaitu kemampuan lembaga untuk membayar utang sangat tinggi dengan aktiva lancar. Ini menyimpulkan setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 111 rupiah. Ini maksudnya ini sangat baik, tetapi ini uangnya nganggur. Yang tadi di depan kita simpan di bank itu ada sekian banyak miliar. Jadi seharusnya rasio ini baik, yaitu 15% sampai 20%. Jadi ini juga tidak baik. Jadi ada dari penilaian rasio keuangan umum ini, keuangan bank ini, ada 3 poin yang kita masih jauh dari kekurangan. Jadi sangat tidak baik. Lalu di rasio pers Bapak Ibu, dari 13 itu ada 2 saja yang ideal. Yang idealnya itu indikator pers yang masuk kategori ideal hanya ada 2. Kita lihat di gambarnya itu hanya berkait mengukur presentasi total aset dan mengukur presentasi total aset didanai dan dari simpanan saham. Hanya ada 2. Jadi yang berikut itu mengukur persentase pengembalian biaya. Ada 3 sih ya, ada di R7 yang mulai dari R6 tadi, E7 dan R7 itu ideal. Jadi ada 3 ideal. Sedangkan ideal menurut rasio di atas tadi itu ada 5 yang baiknya. Saya kira itu saja yang disampaikan Bapak Ibu mengenai pemeriksaan laporan keuangan dari pengurus atau manajemen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pran. Saya langsung untuk penutup rekomendasi dari hasil pemeriksaan kami sebagai pengawas. Yang pertama dari aspek kepatuhan. Di sini kami memberikan rekomendasi terus mengoptimalisasi kinerja struktur organisasi agar semakin efektif dan efisien dengan meningkatkan kepatuhan pada regulasi, di mana kepatuhan mengikuti pedoman manual operasional dan kepatuhan terhadap kode etik organisasi, sekaligus membangun kolaborasi yang kian sinergis di kalangan pengelola. Kemudian rekomendasi dari aspek operasional, melanjutkan pelaksanaan program kerja yang sudah menjadi tanggung jawab pada masing-masing bidang, antara lain pengawasan proses kerja agar berjalan efektif dan efisien, memastikan pengelolaan aset dikelola dengan baik. Yang ketiga, pelayanan terhadap anggota agar ditingkatkan lagi sesuai dengan standar dan kebutuhan anggota dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Tingkatkan terus sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk media sosial maupun media elektronik, agar penambahan anggota lebih signifikan. Dari aspek keuangan, agar seluruh pimpinan dan staf manajemen terus meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur tetap laporan, antara lain melakukan pendekatan secara bijaksana terhadap penyelesaian aset-aset lain yang bermasalah sehingga tetap terjalin komunikasi untuk solusi yang terbaik. Yang kedua, memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga, memastikan lembaga mempunyai cadangan dana yang cukup dan likuiditas yang memadai. Yang keempat, memastikan masalah penyelesaian piutang tak tertagih dan tak terbayar. Simpulan dari kami sebagai pengawas, CU Stella Maris telah memenuhi standar asas legalitas. Selain semua dokumen hukum yang lengkap dan update, tingkat kepatuhan terhadap regulasi internal maupun eksternal pun amat memadai dalam pengelolaan lembaga selama tahun buku 2024. Maka kami sebagai pengawas menilai CU Stella Maris sehat dari segi aspek kepatuhan. Kemudian yang kedua, CU Stella Maris telah menerapkan sistem tata kelola organisasi yang baik, didukung dengan struktur organisasi yang lengkap sehingga operasional lembaga
selama tahun buku 2024 dalam pencapaian program kerja berjalan dengan efektif. Maka kami sebagai pengawas menilai CU Stella Maris sehat dari aspek operasional. Yang ketiga, CU Stella Maris telah memenuhi penyajian standar pelaporan keuangan sesuai dan lebih baik lagi yang telah diaudit oleh auditor independen. Dari mencermati ke situ kinerja keuangan tahun 2024, kami menilai CU Stella Maris cukup sehat dari segi aspek keuangan. Saran, CU Stella Maris sebagai koperasi simpan pinjam tentunya mengharapkan keuntungan yang lebih yang dapat dibagikan untuk sisa hasil usaha pada anggota. Untuk itu, dana likuid sebaiknya diinvestasikan pada lembaga keuangan yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan tetap memperhatikan asas keamanan. Sedikit Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Ketua Pengurus, jadi tolong maksimalkan kita sebagai anggota untuk saling meminjam dan menabung. Kenapa? Karena memang dari sisi itu harus diperkuat. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Mohon maaf jika ada melebihi waktu. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada pengawas dan pengurus yang telah memberikan penjelasan secara komprehensif. Selanjutnya, rapat anggota yang terhormat, pembahasan LPJ pengurus dan LP pengawas akan dibagi ke dalam 2 termin. Masing-masing termin dengan 3 orang penanggap. 1 orang maksimal 3 pertanyaan dan atau saran. Jadi pertanyaan atau saran penanya awal atau penanya sebelumnya mohon jangan diulangi lagi. Kemudian, apakah teknis pembahasan LPJ pengurus dan LHP pengawas dapat disetujui untuk 2 termin? Setuju? Untuk termin pertama, disilakan kepada 3 orang penanya untuk menanggapi. Kami mohon untuk kaum perempuan, kaum lelaki, dan kaum muda. Ya, sepertinya semua perempuan. Kita beri tepuk tangan untuk para kaum perempuan ini. Baik, mohon sekretaris rapat untuk mencatat. Silakan berdiri, sebut nama, TP, dan buku anggota. Ditujukan langsung saja apakah ke pengurus atau ke pengawas. Silakan Bu Ramean kalau tidak salah tadi ya. Depan. Siapa? Boy? Udah pegang mic dia. Oh, yang pegang mic. Mohon nanti panitia, orang yang saya tunjuk itu yang diberikan mic ya. Ini untuk error yang pertama, tidak apa-apa. Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lili Handayani dari TP Siantan. Untuk BA, mohon maaf saya tidak ingat. Izin menanggapi apa yang disampaikan pada saat ini terkait dengan Solkes. Disampaikan bahwa terhitung tahun 2025 Solkes itu ditiadakan karena sulit urusannya terkait dengan pajak. Nah, mengenai hal itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seandainya nasabah ataupun anggota yang meninggal memiliki hutang dan hutangnya ini bagaimana? Yang tadi dikatakan kalau meninggal siapa menanggung hutangnya? Kalau sebelumnya maka ketentuan yang kita ketahui adalah ketika anggota meninggal dan masih punya hutang, hutangnya itu akan selesai. Nah, untuk saat ini bagaimana kebijakannya? Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selanjutnya penanya kedua. Tadi saya sudah sebut nama Bu Ramean. Nanti baru Ibu yang di depan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Bu Ramean dari TP Siantan. Maaf BA-nya lupa juga. Baik, mungkin saya akan pertanyakan yaitu dari halaman 32
asuransi dan solidaritas. Saya masih kurang paham yang di poin 2 dana pengembangan lembaga atau DPL yang dimana tadinya Rp15.000 menjadi Rp25.000 dan ada catatan di situ DPL dinaikkan dengan pertimbangan biaya administrasi dan dikatakan tidak dipungut dari anggota. Jadi ini maksudnya seperti apa? Dan dari 15 dinaikkan 25.000, tapi saya lihat di situ kok masih ada saldo. Untuk itu kenapa harus dinaikkan, itu mohon penjelasannya ya. Lalu ada usul. Kalau bisa lah ya. Yang di halaman 17.15 itu tentang rapat anggota tahunan. Di situ kan saya lihat nilainya itu belum mencapai 100%, baru berapa di situ 86 sekian dananya yang terpakai mungkin. Apakah itu tidak bisa ditambah 100% atau mungkin ditambah lagi? Jadi sehingga kami peserta RAT selain sudah gedungnya enak, tadi juga makan enak, kalau kami pulang masih ada uang bensin. Bagaimana peserta RAT? Setuju? Nah, gitu. Kan makin tahun kan CU kita semakin besar, jadi kita juga ya semakin difasilitasi lah. Udah. Lalu ada satu lagi usul. Silakan Bu. Tadi di halaman 32 kalau tidak salah yaitu halaman 19 yaitu tentang deposito yang dari beberapa banknya. Saya lihat totalnya di situ tuh cukup lumayan besar, 47 M sekian. Nah, apakah kira-kira dari pengurus atau pengurus kita tidak ada rencana ke depan supaya kita mungkin buka usaha sehingga selain keuntungan CU semakin bertambah, bisa juga untuk lapangan kerja untuk anggota kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu ini depan. Nanti untuk Ibu Sri termin kedua Bu ya. Tadi mengangkat tangan kan? Bu Sri. Ini Bu, Ibu yang di depan. Terima kasih Ketua Rapat. Nama Bu? Nama saya Anastasia dari TP Siantan, nomor anggota 3349. Yang pertama saya sepertinya sama sih ya, asuransi dan solidaritas ini. Saya tertarik dengan Barinap, bantuan rawat inap. Saya menanyakan di sini berapa nominal setiap anggota, hak anggota untuk mendapatkan Barinap ini. Kemudian berapa kali dalam setahun hak anggota untuk mendapatkan Barinap ini. Kemudian kalau boleh tahu, Solkes ini kan sudah cukup lama ya. Saya masuk CU itu tahun 2009 sampai sekarang. Kalau kan sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau boleh tahu, kami anggota ingin tahu berapa semuanya totalnya Solkes yang masih ada. Ini kan katanya bisa diambil dari Barinap ini kan, dari Solkes dan SHU. Kalau boleh tahu, itu yang saya ingin tahu. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk 3 penanya ini. Luar biasa ibu-ibu. Semoga akan ada reward dari panitia nanti. Baik, ini dari TP Siantan semua, sepertinya ditujukan kepada pengurus semuanya. Ini kayaknya fokus ke Solkes. Untuk penanya pertama, kemudian bagaimana hutang kami kalau kami dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya dari Ibu Handayani kan. Bu Nenek kedua dari Bu Ramean, halaman 32 ya, bagaimana asuransi dan solidaritas. Yang kedua usul, kalau bisa
dikasih transport. Nah, ini usul yang bagus. Ketiga, ada usul juga, marilah kita buka usaha, mungkin usaha kelompok ya, yang anggota CU daripada didepositokan. Kemudian dari Bu Anastasia, Barinak. Nah, ini bagaimana? Kemudian mau tahu Solkes itu berapa saldonya dan dialokasikan kemana. Sepertinya itu dulu, nanti kalau ada yang terlupa mohon diingatkan kepada kami. Silakan, saya serahkan ke pengurus untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu, apakah suaranya masih kedengaran? Karena di luar hujan